menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Ini ketahuan ini. Datangnya siap, kenapa itu diduluin? Drama kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg berakhir. Kisruhnya suasana antrean di setiap pangkalan resmi Pertamina membuat Presiden Prabowo pun turun tangan. Hasilnya, Presiden meminta pembatasan tersebut dibatalkan dan kembali memperbolehkan pengecer menjual gas LPG yang diperuntukkan khusus warga miskin. Penerapan aturannya juga mungkin mendadak ya, tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung bahwa kemudian terjadi penumpukan masyarakat yang perlu gas LPG kan begitu. Presiden kemudian meminta supaya secara parsial dilakukan administrasi penertibannya, tetapi pengecer-pengecer bisa sambil berjualan dulu supaya rakyat tetap bisa membeli LPG-nya. Sebelumnya, antrean panjang warga yang ingin membeli gas LPG 3 kg terjadi hampir di setiap pangkalan resmi Pertamina. Kami dari kemarin ngantri. Warga pun sampai berani meluapkan kekesalannya saat bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Coba dia segini ngantri, kenapa persulit rakyat sendiri? Saat dipanggil DPR pada 3 Februari lalu, Bahlil membantah terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg. Ini barang nggak ada yang langka, semua stok ada. Stok LPG untuk 3 bulan ke depan itu lengkap ada. Cuman distribusinya saja. Yang sekarang dari pengencer, saudara-saudara saya pengencer ini penting. Saya setuju sama teman-teman bahwa mereka ini juga butuh lapangan pekerjaan. Setuju saya. Saya pernah jadi pengusaha UMKM kok, pernah jual kue saya. Saya nggak pingin juga mereka itu susah. Kebijakan mendadak pemerintah ini dinilai kian memberatkan kondisi ekonomi masyarakat kecil yang usahanya mengandalkan gas subsidi pemerintah itu. Ketika pagi hari harus masak, kemudian kompor habis atau gasnya habis, ya tentu reaksi cepat. Ini menjadi nyawanya bagi ibu-ibu rumah tangga. Kebutuhan perut ini nggak bisa ditunda-tunda kan gitu. Artinya ya sudahlah, ini untuk hal ini mohon pemerintah sadar kan gitu. Artinya jangan hanya sekedar anggaran sekian, tetapi kan ini untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa kan gitu. Pemberian subsidi LPG 3 kg ini berawal dari program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007. Kala itu Wakil Presiden Yusuf Kala menjadi penggagas konversi yang bertujuan menekan anggaran subsidi minyak tanah. Di tahun itu, untuk pertama kalinya, gas tabung ukuran 3 kg atau yang dikenal dengan tabung gas melon resmi dipasarkan untuk kalangan miskin. Setelah 8 tahun bergulir, penjualan gas melon dinilai sudah tidak tepat sasaran. Tapi upaya pemerintah untuk mengatur kembali justru menimbulkan petaka dan kemarahan rakyat. Coba dia segini ngantri, kenapa persulit rakyat sendiri? Kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi membuat kisruh di masyarakat. Aturan yang diputuskan mendadak ini terpaksa dihentikan karena membuat gas andalan warga miskin ini langka di sejumlah daerah. Saya mengundang Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies Celios, Media Wahyudi Askar atau Dr. Media Wahyudi Askar, ia seorang lulusan dari University of Manchester, Inggris. Media, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih ada di sini. Saya mau tanya dulu dari semua peristiwa yang terjadi soal LPG 3 kg ini, helikopter view Anda melihatnya apa? Memang LPG 3 kg sudah menjadi masalah sejak lama ya. Cuman memang masalah hari ini itu berbeda.
Karena benturan masalahnya akhirnya terjadi di level bawah. Di mana masyarakat level bawah itu berantem satu sama lain untuk mengakses LPG 3 kg ini. Jadi pangkalan juga kacau sekali sekarang. Masyarakat nyerang pangkalan, pangkalan juga sebetulnya mereka nggak punya tabung atau sudah menjual ke tempat lain, akhirnya diserang oleh masyarakat. Artinya atau memang sudah diatur tidak boleh menjual ke pengecer, itu yang katanya mau diatur regulasinya. Betul sekali, artinya terjadi benturan secara horizontal di level bawah antara masyarakat. Ini yang cukup disedihkan ya, karena kita melihat kembali aktual fakta kemiskinan ya. Bahwa kemiskinan itu kan merampas kebebasan, penuh ketidakpastian. Makanya ketika orang antri berjam-jam untuk LPG 3 kg sebetulnya sangat logis. Logisnya? Ya karena bagi masyarakat miskin kalau besok nggak ada lagi LPG 3 kg yang bisa diakses, artinya saya harus masak pakai apa? Beli LPG yang 10 kg itu harganya 200-an ribu. Bagi sebagian orang 200-an ribu itu besar sekali, khususnya untuk masyarakat bawah. Dan ini yang sangat disayangkan ya. Jadi kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat dengan tidak hati-hati akhirnya terimplikasi secara masif ke masyarakat level terbawah. Ya, tapi kenapa bisa sampai sekeos ini? Kalau Menteri SDM bilang, Pak Bahlil mengatakan bahwa nggak langka. Artinya stok itu ada. Bahkan di depan anggota DPR, Pak Bahlil bilang masih stok LPG 3 kg bersubsidi ini masih ada untuk 3 bulan ke depan. Artinya sebenarnya isu pokoknya itu nggak ada. Tetapi pertanyaan kok bisa sekeos ini? Justru pernyataan Pak Bahlil lah yang menyebabkan kelangkaan. Karena Pak Bahlil bilang bahwa pengecer tidak boleh lagi menjual ke masyarakat. Itu pangkal masalahnya dan ketika itu terjadi, kelangkaan terjadi kan ya. Karena pengecer nggak boleh, masyarakat mengejar pangkalan dan agen. Nah disinilah masalahnya. Karena kalau kita lihat distribusi LPG itu kan dari depot ke SPBE, terus kemudian agen, pangkalan dan pengecer. Yang disikat kan yang di bawah, pengecer. Tapi sebetulnya pangkalan yang tidak boleh lagi menjual ke pengecer, betul, gitu kan? Tapi sebetulnya yang mengendalikan ini itu ada di level agen. Dan kita tahu bahwa nggak semua agen adalah agen yang baik ya. Sebagian agen, Pak Bahlil mention sendiri, sebagian agen itu bermasalah. Mereka melakukan penimbunan, pengoplosan, mereka memainkan distribusi, rantai pasok, sehingga di beberapa kawasan itu terjadi kelangkaan, sehingga harganya juga bisa naik. Dan ketika kondisi ini terjadi, ada kelangkaan, dan kuota juga dibatasi kan ya, maka terjadi chaos, akhirnya ya LPG 3 kg langka. Gitu. Saya akan masuk ke situ. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa soal agen. Ya. Ada agen yang baik, tapi ada juga agen yang memainkan harga. Itulah yang membuat ketika di tingkat konsumen harga LPG bersubsidi justru tinggi. Itu yang sebenarnya mau ditertibkan oleh Menteri SDM Bahlil. Ya. Tetapi pertanyaannya kenapa ecerannya atau pengecernya yang justru ditertibkan? Pak Bahlil pengen mengendalikan siapa yang membeli LPG 3 kg ini. Jadi akan ketahuan agen mana yang bermain. Tapi langkah ini saya kira keliru karena sebetulnya kalau ingin melihat agen siapa yang bermain itu harusnya dilakukan di level penindakan gitu ya. Dan karena pengecer ini adalah mereka yang langsung berhubungan dengan rakyat miskin. Betul sekali. Jadi jangan pengecer yang kemudian dihajar begitu ya. Dan sebetulnya kalau ingin menindak agen sebetulnya juga gampang gitu ya. Kita tahu bahwa Pak Bahlil saya kira juga punya datanya. Agen mana yang mempermainkan harga, agen mana yang melakukan penimbunan. Dan inilah yang harus disikat sebetulnya. Oke, saya nanti ke situ lagi sekali lagi. Tapi jadi media ini mengatakan bahwa kalau ingin menertibkan good, itu adalah policy yang baik. Menertibkan supaya LPG 3 kg bersubsidi ini sesuai dengan target untuk rakyat miskin. Tetapi justru yang disikat atau yang ditertibkan itu adalah pengecer. Padahal itu adalah lokasi di mana warga miskin mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi. Jadi nggak nyambung gitu kan? Betul sekali. Kita bicara soal pengecer ini kan soal akses ya. Nggak semua masyarakat punya akses menuju pangkalan.
Nggak semua masyarakat punya motor beli LPG ke pangkalan, yang mungkin jumlahnya nggak akan sebanyak pengecer. Jadi masyarakat selama ini memang bergantung kepada pengecer. Jadi ini seperti Pak Bahlil dan Kementerian SDM tidak memahami persoalan realitas di lapangan ya, bahwa pengecer itu jadi tulang punggung distribusi ke masyarakat miskin begitu. Sama satu lagi, kalau Pak Bahlil bilang bahwa memang ini subsidi cenderung tidak tepat sasaran, memang iya gitu ya. Tapi juga perlu diingat, dari semua subsidi yang diberikan pemerintah, itu nggak banyak yang betul-betul diterima oleh masyarakat. Dan salah satu yang betul-betul dinikmati oleh masyarakat bawah itu LPG 3 kg. Nah ketika ini hilang atau ini ditertibkan, masyarakat dapat apa lagi? Karena nggak semua masyarakat dapat bansos, nggak semua masyarakat dapat PKH misalkan. Jadi LPG 3 kg ini jadi satu-satunya, ya mungkin salah satu dari bansos yang mereka terima dari pemerintah. Jadi ini kemarahan dari masyarakat kecil sebetulnya. Jangan sampai justru yang sedikit ini juga diambil lagi oleh pemerintah atau dikacaukan lagi oleh pemerintah. Ini sama seperti piring sudah di depan mata, kemudian diambil lagi oleh pemerintah. Dan kalau mengikuti data World Bank itu, 40% masyarakat miskin itu membayar lebih banyak kepada pemerintah ketimbang insentif yang mereka terima dalam bentuk pajak dan bantuan sosial. Jadi kalau 3 kg LPG yang bersubsidi ini saja diatur, ditertibkan sehingga itu membuat masyarakat miskin nggak dapat dengan leluasa seperti biasanya, nggak heran chaos. Iya pasti terjadi chaos ya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR, kata Pak Sufmi Dasko mengatakan sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, maka Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer tetap bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan. Administrasinya segala macamnya bisa sambil berjalan saja. Menurut Anda, mengapa perlu ditekankan bahwa ini bukan kebijakan Presiden? Karena sepertinya ya Pak Prabowo nggak pengen nama baiknya jatuh di mata masyarakat ya. Karena masyarakat kan melihat sekarang siapa yang mencetuskan kebijakan ini. Dan Pak Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa ini adalah kerjaannya Kementerian SDM. Dan sepertinya tidak ada koordinasi yang matang di antara para pembantu presiden kepada presiden. Dan gini, saya mau tanya, Anda sebagai Anda mengambil gelar doktor soal kebijakan publik gitu. Ya. Dari Anda melihat semua kebijakan publik dari masa ke masa, pernahkah Anda melihat kebijakan publik berumur pendek seperti LPG 3 kilo bersubsidi ini? Iya, sangat-sangat jarang sekali ya. Karena ini adalah yang paling berusia pendek ya? Iya, sama seperti PPN kemarin di detik terakhir di take over sama Pak Prabowo. Ini juga sama, hanya dalam hitungan hari kemudian dibatalkan oleh Presiden. Ini kan kacau sekali, jadi negara dikelola secara serampangan. Sebetulnya kalau dari segi teori, kebijakan publik itu idealnya kan dimulai dari perencanaan, diformulasikan, implementasi dan evaluasi bertahap. Tapi ini kan enggak. Tiba-tiba muncul kebijakan langsung di level implementasi. Tanpa proses perencanaan, tanpa proses simulasi, tanpa proses piloting, bahkan tanpa proses sosialisasi kepada masyarakat. Jadi ini seperti negara diurus seperti mengurus perusahaan, ini kan nggak bisa. Kalau perusahaan diurus, yang rugi keputusan dibuat oleh direksi adalah internal perusahaan. Tapi ketika negara salah urus, salah estimasi, maka yang berdampak adalah 270-an juta masyarakat Indonesia. Ini kan nggak boleh. Kita memilih pemimpin terbaik. Tapi kalau kualitas pemimpinnya tidak yang terbaik, kita kan boleh marah. Masyarakat boleh marah. Masyarakat punya hak hari ini untuk marah kepada pemerintah. Sebuah kebijakan yang sangat menyentuh masyarakat, terutama masyarakat bawah, tapi diambil tanpa simulasi, tanpa perencanaan yang baik, dan tanpa sosialisasi yang baik. Ide Menteri SDM mengatur kembali pendistribusian LPG 3 kg harusnya punya tujuan baik, harusnya. Karena untuk penataan ulang, karena LPG 3 kg ini harus ditargetkan untuk masyarakat miskin. Tapi kenapa justru berujung pada kekacauan?
Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan pendistribusian ulang LPG 3 kg bertujuan agar kebutuhan gas ini untuk masyarakat miskin dan bisa tepat sasaran. Ini sebenarnya sebuah niat kebijakan yang tepat. Tapi mengapa kebijakan yang harusnya baik ini justru menimbulkan chaos atau kekacauan di masyarakat? Saya mengundang Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyu Askar. Doktor Media ini mengambil tesis soal bantuan sosial atau perlindungan sosial di University of Manchester, Inggris. Media, saya mau tanya, kalau kan mestinya tujuannya baik ya. Menteri Bahlil mengatakan ini supaya rakyat miskin mendapatkan LPG yang bersubsidi, tepat sasaran. Tapi pertanyaannya, kenapa tujuan yang baik ini justru menimbulkan kekacauan? Jadi memang LPG ini sama seperti BBM, relatif tidak tepat sasaran karena banyak keluarga menengah atas juga menikmati. Dan ini memang harus diperbaiki karena insentif pemerintah dalam bentuk fiskal itu mencapai 80-an triliun per tahun. Artinya kita perlu menggeser lebih banyak subsidi ini kepada masyarakat miskin. Tapi ini kan nggak mudah. Ada solusi ya, pertama subsidi tertutup, kemudian mengalihkan ke bantuan sosial dan lain-lain. Tetapi persoalan yang terjadi sekarang ini nggak lebih dari sekedar, juga persoalan penting menurut saya adalah soal supply chain, rantai pasok. Jadi terjadi masalah di rantai pasok di mana ada permainan harga yang salah satunya dilakukan oleh agen-agen nakal. Dan itu memang benar. Jadi dari Pertamina ke SPBE, ke agen, pangkalan dan pengecer. Dan yang bermasalah ini di agen. Jadi ini yang belum disentuh sebetulnya. Agen ini memang sebagian nakal karena memang mereka punya kekuatan ya. Ketika mereka berkoalisi, mereka bisa menentukan, melakukan lobbying untuk menentukan harga eceran tertinggi. HET itu ditentukan oleh Pemda. Nah disinilah rente itu bermain antara pengusaha licik ini dan tamak ini dengan pengambil kebijakan. Gimana pun caranya, apapun caranya, yang penting HET-nya tinggi. Itu kenapa harga dasarnya kan awalnya 12.000 ya. Ada daerah yang HET-nya 16.000, 18.000. Itu sebetulnya nggak ada kalkulasi ilmiahnya. Kenapa HET-nya sekian. Jadi banyak lobbying yang terjadi yang kita nggak pernah tahu. Itu satu. Yang kedua, yang dilakukan oleh pemilik pangkalan pada Pemda setempat. Pemda setempat. Biasanya dinas-dinas Koperindaktam dan juga biasanya bermain dengan dinas-dinas koperasi dan ekonomi di daerah. Dan ini juga berkelindan dengan pemilu sebetulnya. Jadi ketika agen-agen ini berkumpul, mereka bisa saja mensupport satu orang yang kemungkinan terpilih. Dan ketika bapak atau ibu ini terpilih, maka di satu daerah nih ya. Di satu daerah, maka agen-agen ini bisa mendapatkan HET yang paling tinggi. Dengan catatan untuk terpilih, agen-agen ini bisa membantu mereka untuk kampanye. Makanya pada saat pemilu kemarin ada yang bagi-bagi LPG 3 kg, kampanye dilakukan di pangkalan, di agen. Karena satu agen itu membawahi beberapa pangkalan, itu bisa ribuan orang jumlahnya yang mereka bisa koordinir. Inilah praktek semacam inilah yang merusak harga subsidi untuk masyarakat miskin. Betul sekali. Jadi karena rente tadi, harga dasar yang hanya 12 ribuan tadi itu menjadi 20 ribuan bahkan 30 ribuan. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya APBN kita dikeluarkan untuk mensubsidi harga gas 3 kilo ini, harga LPG 3 kilo ini yang sudah disubsidi karena toh oleh pangkalan-pangkalan yang bermain ini sudah menaikkan harganya. Betul dan itu sekali. dibeli oleh masyarakat bawah. Betul sekali. Jadi masyarakat tetap membayar biaya tambahan. Dan biaya tambahan ini dinikmati oleh rente dan oligarki LPG ini gitu ya. Artinya ini orang menikmati, menghisap darah dari orang-orang Indonesia, masyarakat miskin yang seharusnya mereka bisa mendapatkan subsidi dan membayar lebih murah untuk LPG 3. Ya karena itulah yang memang tujuan dari memberikan subsidi LPG 3 kilo. Coba kalau kita lihat apa yang kata Menteri SDM ya, 4 Februari 2025 kemarin, kita dengarkan dulu bersama-sama supaya diingatkan kembali pernyataannya.
Yang jujur kita katakan ada di sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000 per tabung. Harusnya kan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah 20.000, 18 atau 19.000. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini. Ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika. Kalau ini oknumnya ini biasanya ada di mana? Itu biasanya ada di agen tadi. Ini pernah diingatkan oleh Pak Ahok ya, bahwa agen ini terafiliasi dengan partai politik. Itu satu, itu agen di level besar ya. Ini susah sekali untuk memusnahkannya. Tapi ada juga oknum memang yang bermain free rider. Bahkan oplosan tadi yang sampaikan Pak Balil itu bisa dilakukan oleh individu. Alatnya bisa dibeli di toko-toko online begitu. Dan kemudian oplosan itu dilakukan oleh masyarakat juga. Jadi memang ada banyak kebocoran-kebocoran ini yang memang harus diselesaikan begitu ya. Tetapi ya untuk menyelesaikan ini kan butuh cara agar bisa dilakukan dengan tanpa kemudian merusak distribusi pasok gitu ya dari LPG 3 kg. Nah, karena, sorry sebentar ya, media saya potong. Karena begini, kalau tujuannya baik untuk memproteksi warga miskin supaya harga LPG bersubsidi ini sesuai dengan yang memang harus mereka terima gitu karena sudah diberikan subsidi oleh pemerintah, maka harusnya kan kebijakan ini juga baik untuk semua terutama warga miskin. Tetapi kenapa ini justru menjadi kemarahan? Letak kesalahannya adalah ketika pengecer dilarang. Disitulah chaosnya dimulai. Kalau ingin melakukan subsidi lebih tepat sasaran, sebetulnya Pertamina itu sudah punya aplikasi. Memang dengan segala masalah di lapangan ya, tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi. Tapi subsidi tepat LPG, aplikasi dari Pertamina itu memang bisa melihat agar kita bisa mengantisipasi agar tidak tepat sasaran ke depannya gitu ya. Jadi ini yang sebetulnya bisa diperkuat kalau memang ingin agar ini lebih tepat sasaran. Tapi ketika pengecer, rantai paling bawah yang disikat habis. Mereka yang ketemu sama masyarakat. Mereka yang ketemu dengan masyarakat. Nah disitulah terjadi masalah. Jadi ini ada mitigasi risiko yang gagal yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kan risk manajemennya harus dipikirkan sebelum. Masa sih sampai dampak sebesar ini tidak terkalkulasi sebelumnya? Atau memang menganggap oh enggak, yang penting pokoknya stop dulu di pangkalan dan sama sekali tidak pernah menduga bahwa reaksinya luar biasa keras. Mitigasi yang memang gagal total ya? Ini di level menteri ya, menteri itu harus kompeten. Gak bisa mengurusi negara dengan asal membuat kebijakan tanpa dipikirkan implikasi dan dampaknya. Praktis tidak ada sosialisasi sama sekali terkait ini dan tiba-tiba muncul. Jadi nggak bisa kebijakan dikelola secara serampangan seperti ini. Jadi yang kami kritik bukan niat dari kebijakan ini, tapi proses kebijakan ini muncul dan dilaksanakan secara tiba-tiba. Ini kan mengganggu ya. Media saya mau bertanya gini, tidakkah sebenarnya isu tentang barang yang disubsidi tetapi dijual secara bebas, tidakkah kita sebenarnya mengulang peristiwa yang selalu sama? Bayangkan ada satu barang dijual di pasar yang terbuka dan bebas. Yang satu disubsidi, katakan 13.000, yang satu 200.000 sekian. Gas 3 kilo itu sudah jelas-jelas tertulis hanya untuk warga miskin. Tetapi dia dijual bebas di pengecer. Siapapun mereka yang tidak tergolong warga miskin pasti akan ambil yang 3 kilo dibandingkan mengambil yang 200.000. Tidakkah ini sebenarnya sebuah bantuan sosial yang tidak akan pernah bisa mencapai target selama cara pendistribusiannya seperti ini? Saya sepakat, 100% sepakat. Artinya memang kita harus ada upaya agar ini memang sebaiknya hanya diakses oleh masyarakat kelas bawah.
kita harus memikirkan cara ke arah sana. Pertamina memang sudah melakukan upaya itu, tetapi tidak sampai membatasi bahwa ini hanya boleh dinikmati oleh masyarakat kelas bawah. Jadi hanya sebagai proses pencatatan saja lewat aplikasi tadi. Dan belum bisa optimal juga. Betul. Nah, makanya memang solusinya ada 2. Dan ini harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Saya mau sampai ke situ. Kenapa saya tanyakan ini? Ya. Karena dulu ada seorang artis, dia mempost Pakai LPG 3 kilo. memasak ya, dan kemudian terpantaulah dia memakai LPG 3 kilo yang kemudian warganet yang kritis bilang, loh kok pakai LPG 3 kilo itu kan untuk warga miskin tuh subsidi. Ini padahal kelas artis yang luar biasa bayarannya. Artinya semua bisa mengakses LPG 3 kilo itu padahal mereka nggak berhak. Betul sekali. Kalau kita lihat negara lain, ada 2 contoh negara yang bisa diadopsi. Pertama Mesir. Mesir itu lewat digitalisasi dan kartu. Jadi masyarakat yang layak untuk mengakses LPG subsidi itu bisa menggunakan kartu itu. Itu yang dilakukan Mesir. Brazil itu menggantinya dalam bentuk cash. Jadi harga LPG tetap sama, tetapi masyarakat kelas bawah itu mendapatkan subsidi cash setara dengan harga LPG setiap 2 bulan sekali. Di antara kedua opsi ini bisa dicoba. Dan pelan-pelan kita harus ke sana. Tapi proses formulasi, sosialisasi, dan satu lagi penguatan data. Karena sekarang kita nggak punya data kemiskinan yang reliable dan valid. Data kemiskinan P3KE kita itu kacau. Dan satu lagi Mbak Rosi, kita bicara soal kemiskinan ya. Data pemerintah itu kemiskinan hanya 8%. Dan itu menurut saya keliru. Karena faktanya di lapangan jumlah masyarakat miskin itu lebih banyak. Tapi karena dibatasi dengan indikator kemiskinan BPS tadi, masyarakat kelas bawah tadi tidak semuanya dianggap miskin. Implikasinya tidak semuanya bisa dianggap miskin dan layak mendapatkan LPG. Ini juga yang jadi masalah. Jadi pangkalan data kita juga harus dibenarin, diperbaiki, kemudian sehingga kita tahu masyarakat mana yang layak, masyarakat mana yang tidak layak menerima subsidi ini. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh Pertamina, butuh Kementerian SDM, butuh Kementerian Sosial, dan saya kira butuh leadership dari Presiden juga. Jadi selama pendataan soal orang miskin itu belum terselesaikan, ini nggak akan tepat sasaran. Tidak akan pernah tepat sasaran. Dan kita nggak bisa menyalahkan juga ya masyarakat yang kemudian memaksakan dirinya untuk membeli LPG 3 kg. Karena tidak ada aturan hukum yang memang mereka langgar begitu ya. Karena di peraturan pemerintah pun tidak disebutkan untuk masyarakat miskin. Betul. Karena ketika LPG 3 kg ini diluncurkan kalau nggak salah tahun 2008, ya. Itu disebutkan bahwa LPG 3 kg ini untuk konsumsi rumah tangga dan UMKM. Ya. Rumah tangga siapapun ya bisa, kelas menengah bisa, nggak heran artis pun atau mereka yang tergolong mampu pun bisa beli. Meskipun di tabung gasnya tertulis betul. Hanya untuk warga miskin. Sama satu lagi, kalau ini nggak ingin terjadi lagi, maka kita harus memperbaiki skema kuotanya. Sekarang kuota itu kan dibatasi atas kesepakatan pemerintah dan DPR. Nah kita harus cek lagi nih, kuota yang sekarang itu mendorong kelangkaan atau tidak gitu. Dan ini harus lewat proses negosiasi antara DPR dan pemerintah. Dan saya berharap ini betul-betul diputuskan atas dasar kepentingan publik. Kalau misalnya solusinya adalah subpangkalan, seperti itu terminologi baru, apakah menurut Anda termasuk bagian yang bisa menertibkan distribusi ini? Ide subpangkalan sepertinya hanya muncul dalam hitungan hari atau jam ya. Disebutkan oleh Pak Bali. Ini nggak jadi, ini dibatalkan, nah nanti akan saya geser menjadi subpangkalan. Kebijakan dirumuskan dalam hitungan jam itu harus dipertanyakan. Yang kedua, ketika menjadi subpangkalan rantai pasoknya akan semakin panjang. Pak Bahlil bilang subpangkalan nggak akan ada persyaratan apapun karena mereka pengecer ya sebelumnya. Tapi ini kan problematik. Kalau subpangkalan nggak boleh ada syarat apapun, nggak perlu mencatat segala macam, maka yang sebelumnya jadi pangkalan itu pasti ingin menjadi subpangkalan gitu ya. Dan ini juga aneh dan di lapangan sekarang bingung. Subpangkalan ini apa lagi, pangkalan ini apa lagi. Jadi saran saya Kementerian SDM duduk dulu, rembukkan dulu. Ketika semuanya sudah selesai baru ngomong ke publik. Jangan ngomong ke publik terus kemudian akhirnya terjadi kelangkaan. Kelangkaan itu terjadi karena kebijakan
yang kemudian menimbulkan reaksi dari pasar dan akhirnya juga mendorong kelangkaan dan berdampak pada masyarakat kecil. Soal penataan ulang LPG 3 kilo ini sangat berumur pendek dan ini adalah kebijakan kedua yang langsung dibatalkan setelah PPN 12% langsung dibatalkan oleh Presiden Prabowo. Apa pelajaran dari semua ini? 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Untuk kedua kalinya Presiden Prabowo membatalkan kebijakan menterinya yang ditolak oleh masyarakat. Dan itu membuat kegaduhan di publik. Dalam pidatonya pada peringatan Harlah NU Rabu 5 Februari lalu, Presiden mengultimatumkan sekali lagi bahwa ia akan menyingkirkan para pembantunya yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Saya masih bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Selios, Dr. Media Wahyudi Askar, ya seorang lulusan dari University of Manchester, Inggris. Kita masuk dulu dengan pernyataan terakhir dari Presiden Prabowo di Harlah NU hari Rabu lalu. Jelas tadi kita sudah sama-sama dengar 100 hari sudah saya berikan peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, ndablek, yang tidak mau ikut dengan arus besar perjuangan, yaitu mengutamakan rakyat, saya pasti akan bertindak. Ini kemudian langsung dikaitkan karena timelinenya begitu dekat. Sebagai seorang yang meneliti soal kebijakan publik, perlindungan sosial, menurut Anda apa definisi atau apa yang paling terlihat yang dapat dilihat oleh Presiden, para menteri yang dablek, yang tidak ikut dalam arus utama, berada bersama Presiden mengedepankan kepentingan rakyat? Saya menggunakan istilah Pak Prabowo ya, dablek dan tidak patuh. Menurut saya semua menteri itu patuh ke Pak Prabowo. Tapi tidak semua menteri itu cukup kompeten dan sebagai itu dablek. Dablek ya istilahnya Pak Prabowo. Karena bagi saya untuk menjadi seorang menteri itu butuh kompetensi yang kuat. Patuh sih patuh ya? Patuh sih patuh, tapi kalau tidak tahu apa yang mau dilakukan atau malah justru sembrono itu bermasalah. Makanya ada idiom sederhana bahwa ikan itu gak mau ke daratan mencari cacing. Ikan itu tahu diri bahwa dia hanya hidup di air. Maka saya berharap juga menteri-menteri itu tahu diri. Kalau memang tidak kompeten, tidak punya kemampuan mengelola kementerian dan lembaganya, sebaiknya berikan posisi ini kepada orang lain yang lebih layak. Dan saya kira publik punya hak untuk berekspektasi seperti itu. Dan kita saksikan di beberapa kebijakan ya, bahkan bisa berubah dalam hitungan minggu. Awalnya MBG dibiayai oleh APBN, kemudian zakat, kemudian macam-macam. PPN dalam hitungan hari terakhir dibatalkan oleh Pak Prabowo. Dan sekarang LPG 3 kg. Jadi saya kira rakyat boleh meminta ya agar Pak Presiden memilih pembantu yang berkualitas. Dan saya kira pesan itu sudah disampaikan oleh rakyat hari ini. Patuh satu hal. Patuh saya kira semuanya patuh. Pasti patuh. Disuruh retreat semua datang kan ya. Semua bilang kita ikut Pak Prabowo. Tapi patuh, tapi menjalankan kebijakan yang rusak. Ini juga sama buruknya. Gitu. Jadi saya tidak melihat ini persoalan kepatuhan, tapi persoalan kompetensi para pembantu presiden hari ini yang saya kira harus dievaluasi ke depan. Karena kalau dia patuh sih patuh, pasti akan nurut. Tapi ketika dia membuat kebijakan
atau mengeluarkan pernyataan yang menyangkut kebijakan yang justru menyebabkan kesemrautan, ya disitulah sebenarnya titik soalnya. Dan dasarnya itu adalah kompetensi, memahami kebijakan yang harus dia ambil. Sebenarnya ini kalau kita lihat misalnya polanya ya dari soal PPN 12 ini ada 2 kali lah yang sungguh-sungguh menjadi perhatian yang luar biasa. Kalau kita lihat 27 November 2024 itu kan Ketua Dewan Ekonomi Nasional ex-Menko Marves Pak Luhut sudah sempat menyebut pelaksanaan PPN 12% akan ditunda karena pemerintah harus memberikan stimulus terlebih dahulu kepada rakyat yang ekonominya terpuruk. Jadi sebenarnya sudah ada sinyal itu tapi masih ditunggu last minute. Yaitu pada tanggal 31 Desember. Tentu masih mendengar timbang sana, timbang sini. Tapi menurut Anda ini ada sebuah kebijakan yang dipertimbangkan berulang kali. Tapi toh dibatalkan juga. Ada kebijakan yang memang sangat dadakan dan kemudian dibatalkan juga. Di mana samanya, tapi di mana bedanya 2 kebijakan yang sebenarnya sudah lama diputuskan. Tapi kemudian dibatalkan. Ada kebijakan yang memang dadakan diputuskan dan kemudian dibatalkan juga. Ujungnya kan dibatalin semua nih. Mana samanya, mana bedanya dan apa pelajarannya? Hal yang sama saya kira adalah dari PPN dan LPG ini kita belajar dan kami sebagai lembaga penelitian ya itu tidak pernah melihat studi yang matang soal bagaimana kebijakan ini akan dilakukan pasca diputuskan. Jadi PPN ini itu nggak ada naskah akademiknya kemudian kita bisa baca bahwa ini loh implikasinya terhadap ekonomi. Begitu juga dengan LPG 3 kg ini. Nggak ada aturan teknis yang dikeluarkan lebih awal, disosialisasikan sebelum kebijakan itu dilakukan. Itu persamaannya. Yang kedua persamaannya, di sini kita melihat di 2 kasus ini, semua perwakilan pemerintah berbicara. Dan kita tidak tahu siapa yang sebetulnya mewakili pemerintah. Apakah menteri? Apakah wakil ketua DPR, apakah PCO, atau komunikasi presiden? Ya, Public Commission Office dari presiden. Dan kita nggak tahu siapa sebetulnya dan mana yang sebetulnya menjadi kebijakan pemerintah. Itu persamaannya. Dan memang salah satu perbedaannya adalah PPN lebih kompleks ya. Karena implikasinya signifikan sekali. Tapi LPG 3 kg ini lebih menimbulkan kemarahan. Pada saat PPN terjadi yang demo hanya mahasiswa. Nggak banyak bahkan. Dan kemudian PPN batal. Karena itu sangat menyerang kelompok menengah. Betul. Tapi hari ini yang berteriak, yang menangis, bahkan ada yang meninggal karena LPG 3 kg antri itu adalah masyarakat bawah. Implikasi secara fisikis terhadap pemerintah, masalah LPG 3 kg ini lebih besar. Itu kenapa Pak Prabowo khawatir. Kemudian di take over sama Pak Prabowo. Pak Prabowo baru memimpin. Pak Prabowo pasti ingin memaintain ya kepercayaan publik. Tapi kalau selamanya serampangan begini, ini bermasalah. Tidak hanya menghilangkan distrust terhadap Pak Prabowo, tetapi saya ingin melihat kacamata lebih besar ya. Maka kalau ini terus terjadi, kemampuan Pak Prabowo, fiskal kita untuk mengurangi kemiskinan itu akan berkurang. Karena kebijakan perlindungan sosial kita tidak dikelola dengan bijak. Ada satu lagi yang juga sudah menjadi wacana, yaitu kebijakan Dirjen Pajak menggantikan sistem pelaporan dan pembayaran pajak dengan platform baru bernama Cortex Januari 2025. Ini memang lagi uji coba dan akan disimulasikan. Mungkin 6 bulan ke depan baru bisa benar-benar diterapkan. Ini juga sudah mulai ada seruan-seruan yang mengatakan tunda dulu. Apakah Anda melihat Cortex ini akan juga jadi kebijakan meskipun sudah ada waktu, ini tentang pajak, meskipun ada waktu untuk memperkenalkan, simulasi, akan bernasib sama seperti PPN 12%? Saya tidak setuju bahwa saat ini uji coba. Ini implementasi. Uji coba itu dilakukan sebelum kebijakan berjalan. Dan itu harusnya sudah dilakukan, memang sudah dilakukan sebelumnya. Tapi kenapa implementasinya masih kacau? Artinya uji cobanya salah. Uji cobanya ada yang missing. Uji cobanya ada yang nggak komprehensif. Sehingga pada saat implementasi kacau. Jadi ini lagi-lagi saya melihat ya.
termasuk juga Cortex ya, implikasi terhadap penerimaan pajak, investasi ke depan itu sangat signifikan sekali. Karena ini berkaitan dengan penerimaan negara. Maka kalau kita bicara ke belakang ya, backwards, yang mengerjakan Cortex ini kan Indonesia investasi cukup signifikan ya, 1,3 triliun. Dan memang yang cukup saya sayangkan adalah yang mengerjakan ini adalah lembaga yang tidak terafiliasi dengan Kementerian Keuangan atau lembaga yang tidak di Indonesia lah kira-kira begitu. Apa iya tidak ada IT pakar di negeri ini? Apakah tidak ada kampus-kampus di negeri ini yang bisa membuat Cortex ini? Makanya kemarahan saya adalah... Maksudnya vendornya perusahaan dari negara asing kan? Negara asing. Ini sudah dibikin oleh negara lain, kemudian hasilnya juga nggak maksimal. Saya akan jauh lebih menerima kalau Cortex ini dikembangkan oleh masyarakat Indonesia, kemudian ada masalah. That's fine. Ini adalah hasil karya kita, kemudian kita perbaiki. Tapi ini dikerjakan oleh lembaga asing. Makanya hari ini saya kira kita harus fair-fair saja ya, menilai bagaimana pemerintah melakukan ini. Dan kritik sudah disampaikan oleh masyarakat dan harus segera dievaluasi. Karena Cortex ini kalau nggak diperbaiki, penerimaan negara, hitungannya triliun ya, itu bisa berpotensi bermasalah. Karena ketika pencatatannya bermasalah, perusahaan-perusahaan kan akan mengalami masalah dalam membayarkan pajak kepada pemerintah. Otomatis pemerintah nggak akan bisa mengoptimalkan perpajakannya. Nah ini yang dikritik oleh ADB, bahwa masalah pajak di Indonesia salah satunya adalah productivity-nya. Kita bahkan di baseline sekarang itu belum bisa memaksimalkan potensi pajak kita. Salah satunya tadi karena administrasi perpajakan kita yang tidak maksimal, proses penarikan pajak yang kendalanya luar biasa ya, bahkan untuk kita mau bayar pajak pun juga nggak mudah sekarang gitu. Ini yang jadi di sini Anda juga ingin mengingatkan hati-hati dengan mengimplementasikan kebijakan pencatatan pajak dengan Cortex. Ya. Jangan kemudian ini juga akan menimbulkan kegaduhan dan penolakan di masyarakat. Apakah ini semua memang kaitannya dengan mau efisiensi untuk fiskal kita yang tidak leluasa, dan itu juga karena ada proyek-proyek yang cukup mercusuar. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus menghemat anggaran belanja besar-besaran hingga 306,69 triliun rupiah yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025. Rincian pos anggaran yang dipangkas sudah ditentukan dalam surat edaran Menteri Keuangan yang disebar ke seluruh kementerian lembaga pada 24 Januari 2025. Saya bersama Dr. Media Wahyudi Askar, ia lulusan dari University of Manchester, Inggris. Media, ada surat cinta dari Menkyu yang pertama di tahun 2025 itu pangkas anggaran. Jadi kalau saya ngomong dengan para menteri, saya cukup bilang gini, 306. Ya. Nah mereka langsung, karena angka 306 buat menteri itu benar-benar trauma. Karena itulah mengingatkan mereka pada pangkasan anggaran di kementerian lembaga. Kita punya LPG 3 kg yang sebenarnya tujuannya baik untuk supaya target ini untuk masyarakat miskin. Tetapi itu kan juga kaitannya adalah soal efisiensi. Supaya soal anggaran yang bocor, supaya subsidi ini masuk ke rakyat miskin. Sesuatu yang baik sebenarnya. Lalu kemudian ada soal Cortex, lalu sebelumnya ada PPN 12. Apakah memang ini semua punya kaitan, kaitan satu sama lain karena fiskal kita atau uang kita tidak semewah seperti biasanya, tetapi memang ada proyek mercusuar yang harus dijalankan dan akan dijalankan. Iya, pemerintah awalnya berencana menaikkan PPN, ada potensi pendapatan 75 triliun dan PPN nggak jadi naik. Otomatis gagal, harus mencari jalan lain. Berarti proyeksi pemasukan nggak jadi? Ya, Pak Prabowo bilang kita butuh untuk MBG 400 triliun 1 tahun, carikan anggarannya. Nah, menurut hemat saya pemangkasan anggaran itu oke saja, sangat baik. Karena memang ada beberapa pos yang memang harus dipangkas dan tidak efisien. Tapi yang perlu kita lihat adalah 306 ini mau dialokasikan kemana. Ini yang saya kira kita harus hati-hati.
Kalau kita alokasikan semuanya ke MBG, ini sangat-sangat problematik. Karena? MBG itu universal coverage untuk semua anak. Jadi kami sudah menghitung ketika universal coverage diserahkan ke semua anak, bahkan anak SMA ya. Di Inggris pun yang terima free lunch itu hanya sampai kelas 2 SD. Di Indonesia plannya kan semua anak. Ketika ke semua anak, maka ada potensi mistargeting, inclusion error. Jadi penerima makan bergizi gratis itu juga anak-anak dari kelas menengah atas. Dan itu jumlahnya ketika kita hitung, itu sekitar 50-an triliun. Jadi ada potensi salah sasaran, subsidi fiskal yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin tapi dinikmati oleh orang kaya. Makanya usulan kami adalah khusus targeted saja. Mereka yang mengalami malnutrisi, balita, ibu hamil dan jumlahnya itu hanya 117-an triliun. Sisanya kita bisa alokasikan ke yang lain yang lebih bermanfaat. Subsidi KRL, penambahan PKH, subsidi rumah, termasuk juga mungkin program-program pelindungan sosialnya lainnya yang jauh lebih bermanfaat. Jadi Anda merasa khawatir juga dengan penghematan 306 triliun, sebenarnya ini mendapat tepuk tangan dari publik karena hemat deh tuh menteri-menteri yang jumlahnya luar biasa banyak, kementerian yang jumlahnya banyak. Tetapi Anda juga cukup mengkhawatirkan penghematan 306 triliun itu bisa memiliki resiko. Karena kalau itu semua hanya untuk makan bergizi gratis, kementerian tidak menjalankan produktivitasnya, maka punya akibat juga dalam pertumbuhan ekonomi. Betul sekali, karena pasti terjadi shifting. Sebagian layanan publik anggarannya dipangkas, kemudian digeser, katakanlah ke MBG. Artinya akan ada layanan publik yang mungkin tidak akan optimal khususnya di daerah. Dana transfer ke daerah dipangkas 50-an triliun. Pasti implikasinya juga sangat memberatkan pemerintah daerah. Karena ada banyak infrastruktur yang harus dikelola juga oleh pemerintah daerah. Jadi ini harus dipertimbangkan hati-hati. Makanya menurut hemat saya kalau memang ada space fiskal itu berikan untuk sektor strategis yang betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan kalau kita lihat Perlinsos Indonesia yang paling Perlindungan Sosial Indonesia maksudnya efektif itu adalah PKH gitu. PKH, BNPT, PIP, bantuan pendidikan dan itu cukup efektif karena tepat sasaran. Termasuk juga subsidi KRL misalkan yang juga dinikmati oleh kelas bawah dan subsidi perumahan mungkin membantu kelas menengah. Sepanjang itu dialokasikan ke kebijakan yang bermanfaat langsung untuk masyarakat, mungkin kita bisa mendorong ekonomi lebih baik. Tapi dengan skema MBG sekarang sentralistik sekali. Akan ada BGN, kemudian ada dapur-dapur umum buatan pemerintah yang belum tentu mendorong adanya penyerapan produk UMKM lokal. Dan ini ada potensi bencana fiskal yang luar biasa karena jumlahnya besar sekali. Jadi ini bukan untuk mengatakan MBG itu tidak tepat, tetapi hati-hati karena bagaimanapun juga sampai 1 tahun ke depan masih proses uji coba. Hati-hati dengan mistargeting, tapi juga hati-hati juga dengan penghematan ini. Karena penghematan sudah dilakukan, sementara MBG juga masih terus ada penyesuaian atau adjustment. Jangan sampai dua penggerak yang diharapkan penggerak ekonomi ini tidak jalan dan ini kita akan menjadi celaka fiskal. Betul sekali. Terima kasih ya Dr. Media Wahyudi Askar. Ini menjadi satu pengingat untuk para pembuat kebijakan. Betul bahwa saat kita bicara hari Kamis ini sudah tidak lagi ada antrian LPG 3 kilo untuk masyarakat untuk yang bersubsidi. Tetapi setidaknya ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Kalau bikin kebijakan publik apalagi yang menyentuh masyarakat banyak, mbok ya diperhitungkan. Dihitung dengan cermat, disosialisasikan dengan baik. Jangan bikin rakyat marah. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.